dan MPD Laskar Melayu Bersatu Nusantara, dan yang kami banggakan serta yang kami sayangi seluruh anggota Laskar Melayu Bersatu MPD Kota Pekanbaru. Selanjutnya langsung ke acara inti, prosesi pemasangan tanja. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya Datuk Besar Muhammad Uzair, Panglima Utama Pimpinan Pusat Laskar Melayu Bersatu Nusantara, memasangkan tanja pembina Majelis Pimpinan Daerah Laskar Melayu Bersatu Nusantara Kota Pekanbaru kepada Datuk Haji Edi Nasution. Semoga selalu amanah dalam membesarkan marwah Melayu di negeri bertuan ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nantinya pas pemasangan tanda. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, juga saya Datuk Besar Muhammad Uzair, Panglima Utama Majelis Pimpinan Pusat Laskar Melayu Bersatu Nusantara, memasangkan tanja kepada pembina Majelis Pimpinan Daerah Laskar Melayu Bersatu Nusantara Kota Pekanbaru kepada Datuk Das Triani Bibra. Semoga selalu amanah dalam membesarkan marwah Melayu di negeri yang bertuan ini. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau pas saya pemasangan tanja, kita baca selawat Nabi bersama-sama. Saya baca selawat Nabi. Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Seperti yang tadi kita baca juga selawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada Datu kami persilahkan kembali ke tempat. Ternyata mengelola atau memanage organisasi itu jauh lebih mudah daripada menjadi pengusaha saya. Kalau kami pengusaha, kami cari duit sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, atau mencari kerja sendiri, mengerjakan sampai selesai, harus ada jadwal-jadwal tertentu. Kalau tidak sesuai dengan rencana-rencana yang sudah, schedule yang sudah kami buat, kami bisa buat prestasi atau bangkrut. Nah, cara mengelolanya lebih kurang sama saya. Yang penting kita memanusiakan saudara-saudara kita yang manusia. Kita saling percaya. Kita memberikan kepercayaan kepada saudara kita harus percaya juga kepada kita. Jadi memang ada beberapa kunci untuk membesarkan organisasi atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sebagai pengusaha. Memang tidak jauh beda, seperti tadi saya bilang, lebih sulit ternyata jadi pengusaha daripada membesarkan organisasi. Tetapi organisasi ini sangat penting kepercayaan. Ya, apa yang kita ucap itu yang kita buat. Jangan nanti kita mengucapkan Melayu Bersatu, tapi dalamnya pecah belah. Kalau begini nggak lama umurnya itu. Kenapa? Karena ucapan dengan
perbuatan tidak sama. Itu yang paling tidak boleh. Karena organisasi, apalagi kita Laskar ini nggak ada yang dibayar ini. Yang kita panggil itu hati kita. Hati kita satu persatu kita panggil untuk membesarkan Melayu. Tujuan kita apa? Supaya kita bersatu, supaya kita kompak, agar kita menjadi tuan di negeri sendiri. Takbir! Allah! Kalau seandainya ini adik-adik atau saudara saya Bayo, ini senang ya, 200.000 soal kan? Ini jangan dibayar, tanya beli sendiri loh. Baju beli sendiri. Nah, begitulah. Jadi saya sedikit menceritakan. Memang sebelumnya kami merasakan itu. Saya lebih 2 tahun saya membesarkan organisasi LMB Pekanbaru, sehingga saya bisa membentuk waktu itu dalam waktu lebih kurang 5 bulan. Lebih kurang 5 bulan saya membentuk 13 kecamatan waktu itu. Karena yang di Rumbai itu ada lagi, Rumbai Bersatu namanya, 3 kecamatan. Nah setelah 5 bulan saya bentuk ke 13 kecamatannya, akhirnya Rumbai Bersatu, Rumbai Barat diserahkan lagi ke saya. Berarti jadi 12 kecamatan awalnya. Berarti jadi 13 kecamatan. Saya bentuk lagi di Rumbai Barat. Memang yang namanya organisasi ini panggilan hati nurani, nggak ada yang bayar, ya ada yang tetap berjalan, ada juga yang mengusulkan berhenti. Nah, tapi dalam jangka waktu 2 tahun saya bertungkus lumus dengan kawan-kawan di Kota Pekanbaru, membesarkan supaya Melayu dikenal, supaya bisa Melayu itu diketahui apa itu Melayu, supaya orang-orang juga Melayu di Pekanbaru ini paham kalau kita ini bangsa Melayu, bukan lagi kita bicara suku Melayu. Jadi memahamkan itu memang butuh proses. Pernah beberapa kali pengalaman saya, datanglah seseorang orang dari Sumbar, katakan Melayu Minang lah, dia nggak percaya kalau dia tuh bangsa Melayu. Masa ya kami Melayu? Seperti itu. Jadi di lapangan lebih banyak lagi kami jumpai untuk meyakinkan. Dan tambahkan lagi setelah itu, setelah mereka itu percaya dengan apa yang kita kasih tahu, mau ikut, kepercayaan diri memakai tanjak. Padahal kita di Rio ini sudah ada perda loh, Rio bertanjak. Nggak salah saya perda di provinsi. Meyakinkan saudara kita ini supaya bisa bertanjak. Nah, dalam jangka 2 tahun, alhamdulillah kita mulai dikenal. Tapi karena ada ini cerita, karena ada perbedaan pandangan biasalah. Seperti tadi saya bilang, kita ini membesarkan Laskar ini tidak dibayar. Kalau saya pakai tenaga saya sendiri, waktu saya korbankan sendiri, karena untuk kemajuan, untuk bangkitan bangsa Melayu, saya yakin. Ini Melayu nggak boleh tidur selama-lama, nggak boleh berpecah selama-lamanya ini. Karena saya terus terang, waktu muda saya memang suka melalang buana. Lahir saya memang di Kuok. Tapi saya sampai ke Bali, Lombok, Sumbawa, saya pernah juga di Danau Toba situ besar. Sampai saya bisa bahasa Batak sedikit. Di Jakarta saya suka di luar daerah hidupnya. Jadi paham kalau kondisi kita Melayu Riau ini terpecah, atau Melayu di Sumatera ini terpecah, sehingga kekuatan kita, yang namanya orang pecah itu pasti lemah. Kalau bersatu itu pasti kuat. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang berpecah belah, tetapi Allah menyukai orang yang bersatu. Maka dengan semangat untuk menyatukan bangsa Melayu, saya siap kemarin membesarkan Laskar yang terdahulu. Karena ada berbeda pandangan dengan kawan-kawan yang bukan saya sendiri. Kalau saya pikir untuk di Provinsi Riau ada ratusan orang lah. Karena memang terlalu gampang. Jadi saya berpikir kalau seperti ini sistemnya Melayu pasti tidak akan bersatu. Makanya kami dengan kawan-kawan dengan
sangat mudah. Terus saya bilang dengan agak mudah, tidak terlalu sulit. Karena ternyata pemikiran dari kawan-kawan itu sudah seperti itu semua. Makanya kami berjumpa dengan beberapa orang sesepuh-sesepuh yang pendiri LMB waktu almarhum Letnan Jenderal Suharno Hamid. Ada beberapa orang, tidak perlu saya sebut namanya. Sampailah kami pada tanggal 20 Juli kami mendeklarasikan di salah satu hotel Pekanbaru dengan jumlah cukup banyak, penuh ruangan itu, ruang kita pesan itu, dan kami dengan sadar, dengan sukacita, dengan rela, dengan bersemangat mendeklarasikan Laskar Melayu Bersatu Nusantara. Itulah sedikit tentang sejarah kenapa LMB Nusantara ini berdiri. Kan saya rasa penting juga biar untuk pembina Kota Pekanbaru dapat informasi langsung dari saya, karena saya pimpinan tertingginya di Laskar Melayu Bersatu Nusantara, dipercaya oleh kawan-kawan. Karena ini acara pemasangan tanja kepada dua calon wali kota dan calon wakil wali kota, saya elok kita berbual juga lah tentang pilkada seperti lah. Kan gitu. Kalau kami semua Datuk Edi Nasution tak asing lagi. Dulu saya kan Panglima Kota Pekanbaru ya Pak. Tapi yang audiensi sama Datuk Edi Nasution ini saya gitu. Bukan yang di atas saya gitu. Jadi kami dulu sudah pernah audiensi. Sudah pernah juga menceritakan tentang perkembangan Laskar yang waktu itu masih dan signifikan, kompak, terkenali pada waktu itu. Nah, bukan kebetulan, dan hari ini dengan semangat juang, memang Datuk ini kan militer, jenderal, bintang 2 itu kan? Oh bintang 1, jenderal bintang 1. Jadi kalau seandainya pemimpinan seorang jenderal itu tak perlulah gitu lagu. Memang kita tengok calon di Kota Pekanbaru ini ada 5 calon nih, ya. Jadi cepat-cepatlah kita singkat aja mungkin. Ya 5 calon, ada 2 perempuan calon wali kotanya perempuan, dan ada 3 calon wali kotanya yang laki-laki. Tapi memang di ayat mengatakan Arijalun Qaumun 'ala nisa. Sebetulnya laki-laki itu pemimpin dari para perempuan, para wanita. Tapi kalau laki-laki ada, bisa sebetulnya wanita itu jadi pemimpin sebetulnya. Kalau kita Laskar nah, Islam merah, bisa betul perempuan itu jadi pemimpin. Kalau tak ada laki-laki, macam dulu. Macam dulu waktu di Aceh dulu, Demalahayati, laki suami Demalahayati itu pun meninggal berperang dengan Belanda waktu itu. Dikumpulkannya prajurit janda itu sama Malahayati ini, dialah jadi pemimpin. Tak ada laki-laki yang sebut lah, karena tidak ada laki-laki. Karena si Malahayati ini juga dia sekolahnya memang di kemiliteran. Suaminya meninggal, dia ambil alih pemimpinan itu. Dia menjadilah Demalahayati. Itu menjadi panglima perang perempuan pertama kali di dunia selama dunia ini berkembang. Selama dunia ini ada, yang pertama kali panglima perempuan perang perempuan itu Demalahayati, itu orang Melayu. Itu dia. Karena waktu itu laki-laki banyak terbunuh waktu itu. Bahkan suami Demalahayati pun terbunuh di medan perang.
Nanti waktu itu asal dia pengelmo tak ada yang lelaki istilahnya yang selepel-lepel kelas pemiliteran lah seperti itu. Kalau sekarang kan ada 3 nih laki-laki untuk menjadi kepala daerah Kota Pekanbaru itu wali kota. Oke, go. Nah, ada lagi 3 tinggal laki-laki. Yang 3 ini salah satunya ini seperti itu, jadi pembina pula di MPD LMB Nusantara Kota Pekanbaru. Kedua-duanya pula. Tepuk tangan loh. Yang 2 lagi tahu tak? Yang 2 lagi tak? Oh, itu tidak mencipta kerawang tidak. Tapi kawan kita itu sedang kecoh pula, ya kan? Macam mana? Caukang kita pilih dia, esok sibuk dia panggil dia. Itulah pesan saya. Jadi sudah tepat ini. Memang saya sama Pangdam Tias selalu berkomunikasi. Kenapa? Karena kita sayang dengan Kota Pekanbaru nih. Kita mau hidup tentram damai kan Pekanbaru nih. Itu kita sudi kalau PPD kita tuh hilang. Sembarang cekau ya. Kan? Pekanbaru ini banyak PR lagi Pak. Ya? Itu kan? Pekanbaru ini masih banyak PR lagi. Saya ceritakan sedikit. Saya selalu nih kemarin pernah saya jumpa juga sama Projo Provinsi Riau tentangnya kan. Sebelumnya saya memaparkan apa kira Riau Pekanbaru, saya paparkan sedikit tentang Pekanbaru. Pekanbaru ini ada beberapa PR gitu. PR itu pekerjaan rumah yang cepat diselesaikan itu. Antara lainnya salah satu itulah banjir. Asal hujan habislah. Belunau katanya. Tenggelam Sudirman, nak di SMA Amin Sano tapi godang situ. Tambah lagi yang di pokok atau asal hujan itu banjir. Ya. Saya uraikan sedikit. Padahal Pekanbaru ini diapit sama 2 sungai besar. Sebelah selatan sana itu sungai Siak. Sebelah sana sungai Kampar. Cuma tengok elevasi sungai Siak, naiklah kita ke aponya ke dekat Hotel Merdeka tu. Tunggulah kita tengok sungai itu jauh di bawah tidak. Terus Sungai Kampar apa lagi? Sungai Kampar Tore Bangun lurus, Jalur Pemda itu lagi Sungai Kampar. Memang melewati tanah Kabupaten Kampar. Atau lewat apa ini SMA Plus terus Desa Kualu, tak jauh Desa Kualu itu Sungai Kampar tuh. Maka saya bilang itu ada berjumpa juga dengan orang-orang beliau waktu itu PJ di 2 tahun PJ kan sudah menjalani pekerjaan menjadi PJ Wali Kota 2 tahun ya. Maka saya bilang seharusnya 2 tahun itu dibuatlah sedikit entah di SMA Men itu dibuatlah pembarang sekilo dulu parit primer parit besar 5x5 dibangun sekilo dulu. Sudah nampak kerjanya. Besok bangun sekilo 3 tahun selesai itu. Yang daerah Panam saya jamin itu selesai. Tinggal lagi parit sekunder yang lebih bersih. Begitu juga di daerah Sudirman sini. Carilah tempat-tempat yang bisa dibangun parit-parit primer gitu. Itu sudah mulai. Itu masalah banjir. Masalah sampah. Sampah kini kita menumpuk ya. Sementara banyak tempat-tempat yang bisa kita contoh seperti Surabaya. Sampah sekarang sudah menjadi cuan di sana, Surabaya, paling Pemda. Ini jangan kembali jadi cuan berseseak. Lewat itu kadang-kadang di pasar pagi Rengga tuh pakai Honda, pakai mobil kecil lah. Tapi kalau pakai Honda memang macam cabut lu hidung mau sampah. Lewat itu malam-malam saya itulah sampah setelah itu parkir. Kalau bahasa awal parkir bersama pihak katanya memanoi parkir. Bahkan kadang-kadang parkir jalan itu pun bisa sekarang berjualan di jalan-jalan. Awak kadang jemput anak sekolah langsung parkir pepanet. Jadi fungsi jalan pun sudah berubah menjadi jual. Mungkin ada pungutan rasa fungsi. Itu kan
boleh itu, melanggar undang-undang sebetulnya. Jalan kok jadikan tempat berjualan atau parkir-parkir seperti itu, dan itu dibenarkan pula saya lihat. Apalagi parkir yang lain, lagi mak-mak nak makan bakso kan, duit 15.000, kok bakso 15.000, parkir kan kedua dibuat tadi dah, tak dulu parkir balik, jadi makan bakso. Itu setum gitu, kemarin ngakak tuh. Lapor bawa kan, itu saya sampaikan. Setelah itu yang keempat sekitar jalan berlobang lah. Memang jalan berlobang sekarang sudah mulai diaspal karena kita sudah diketahui oleh bukan lagi orang Riau, bukan lagi orang Malaysia. Di Malaysia, saya ke Malaysia, kawan-kawan saya sudah menceritakan tentang LMB yang ada di Riau. Tapi yang namanya organisasi, ya, kalau saya daging atau sepadan sama kita. Apakah teman-teman siap memenangkan? Siap? Kita kalau siap yel dulu lah, memberi semangat dan motivasi. Karena di sini Datuk Pembina kita kan Brigadir Jenderal Purnawirawan. Oke? Saya yel-yelkan, yel dari kemenangan beliau dulu. Edi Bibra, paten. Edi Bibra, menang. Yes. Oke ya. Kita coba kita berdirilah. Ya. Oke, siap ya? Edi Bibra. Paten. Edi Bibra. Menang. Yes. Sekali tuh. Ya, ya. Kayak kemarin semalam sekali juga ya. Jadi persilakan untuk duduk. Jadi kami nyatu aja lagi. Jadi juga yang kami hormati dan kami muliakan datuk-datuk, datin-datin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Besar tak disebut gelar, kecil tak disebut nama. Salam tidak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini tadi yel-yel untuk Datuk Pembina kita. Pengen pula lah Datuk Pembina kita nginding dengan yel kita dah. Ya. Sambil duduk tak apa. Laskar sambil duduk selalu besar juga Datuk Pembina. Oke ya, semangat kita ya. Oke. Lebih saudara. Lebih saudara. Getar Datuk. Inilah nanti anak-anak Datuk, penakan Datuk yang siap memenangkan paten di seluruh kelurahan yang ada di sampai ke akar rumputnya. RW paten. Jadi saya sangat terharu juga dengan teman-teman seluruhnya. Sungguh pun kami dalam keadaan bekerja tuh. Kami sebagian ini baru sebagian itu. Tadi tampungannya kami hanya diperbolehkan 100 toh. Rencana saya nak masukkan 200. Apa kata Junan Datuk? Tak cukup lah saya ulang dulu bang, ya kan? Ada apa dah saya bilang. Ini semangat dari datin-datin yang kayak kami sampaikan kemarin Datuk Pembina. Kalau di PTNI-nya ini Ibu Persit ini melayatinya Datuk. Jadi kami juga melibatkan dengan semuanya secara kekeluargaan, suami istri pun ikut. Saya berharap kepada teman-teman seluruh MPC, kita semuanya memastikan dengan semangat yang tinggi bahwasan paten akan menang sampai kepada akar rumput. Jadi saya berharap dengan jiwa militansi kita ini askar tentara pada masanya, tentu semangat itu harus lebih berkobar. Jangan kita ini bak kata Datuk Besar tadi, mohon maaf laskar ini tak ada pun dibelikan baju, beli sendiri Datuk Pembina. Kami dengan semangat berkobar, kami menginginkan kebangkitan Melayu ini.